Siapa sih yang bikin, sumpah kalau ada yang ngetek tuh, jangan via mail Kang, face to face, good bank segala macem. Buset, siapa nih? Lagian kan tracking gold itu bukan dari ngirim pakai apa. Setiap ada gold yang masuk ke bag, itu udah masuk otomatis ke tracking. Kalau misalkan kita ngirim mulu tapi nggak pernah spending ke AHA kayak gitu-gitu, bikin equip segala macem atau profesi, ya bakal ke banned, udah ketahuan pasti farmer. Simpelnya gitu aja. Lagian ngirim, logikanya gini, saya punya akun tipping, banyak nih. Semua metode ada, pisah-pisah. Kalau Gold Bank ya akun Gold Bank, kalau akun face to face. Karena kan back di WoW itu punya limit kan. Nah makanya dipisah-pisahin. Tapi tetap aja kebenet-benet kok. Gak ada yang kalau face to face tuh lebih lama kebenetnya, nggak ada. Sama aja semuanya. Ini siapa sih yang bikin gosip nih, parah. Yang main hardcore gimana nih, lumayan stabil tuh. Tahu di diskusi bang katanya cepet ke Bennett. Yang ngomong tuh ngaco, so tahu bilang farmer baru. Cek cek cek. Selamat malam bang. Selamat malam. Ini diskusi soal Bennett ya. Boleh mangga. Ini kan ada kasus kemarin tuh anak-anak leveling itu ada yang nge-ban tuh. Leveling itu loh. Padahal itu dari spek PC itu kayak dia belum pernah sama sekali belum pernah namanya main WoW. Dia beli barang baru dan segala macam itu serba baru lah katakanlah seperti itu. Tapi dia posisi pas leveling kok dia ban. Apakah itu ada pengaruh yang lain atau apa gitu? Ada saran nggak masukan? Itu belum pernah main WoW sama sekali bisinya. Belum pernah. Itu Beli pure dia bekas atau pemain beli baru? Baru. Semua baru. Providernya pakai apa internetnya mas? IndiHome. IndiHome gini. Caranya mas harus install ulang PC-nya. Tapi gini caranya gini. Mas lepas dulu kabelannya dilepas, diinstal ulang, terus Yeah. cek MAC address pakai TMAC, kan ada tuh TMAC tuh, cek MAC address. Sebelum dicolokin Yeah. kabelannya, di reset dulu modemnya, matiin aja lah 1 menit 30 detik boleh, biar IP core-nya keubah. Baru dicolokin kabelannya. Nah, wow-nya jangan copy dari komputer lain. Nggak download sih, ulang. download semua. Ya, download ulang. Jangan kopian. Kopian itu. Jadi gini, di Blizzard itu ada data kita login dari akun A sampai Z. Karakternya apa aja. Jadi setiap kita login, itu datanya di-upload ke Blizzard-nya. Jadi makanya kalau saya bilang, jangan pernah ngopi Blizzard punya teman. Download sendiri. Karena itu. Kayaknya si PC-nya, komputernya atau IP-nya itu ditandain sama Blizzard, makanya ke-banned terus baru leveling. Ya, Gitu. kalau beli second PC second oke, bagus lah katakanlah itu ke band. Oh ya dia karena ini PC bekas. Tapi kan yang jadi masalah itu PC baru, Windows baru, aplikasi download baru kok ke band atau gimana nih? Makanya langsung kena mental tuh kemarin anaknya tuh. Langsung download. Jadi maaf lah, baru aja leveling udah ke gitu. Padahal yang farmer pada aman-aman aja gitu. Kok aku yang masih baru leveling, baru mau nyoba udah ke ban gitu. tapi emang biasa sih. Saya juga walaupun PC baru, ada aja kalau misalkan lagi lagi apes gitu, pasti ke banned pasti. Ada aja sih random masalahnya banned sekarang tuh. Kalau dulu kan ke banned tuh gara-gara spam dungeon segala macam. Sekarang lebih rumit lagi. Udah apa ya? Udah dilihat dari umur akunnya, udah misalkan umur akunnya udah 3 bulan nih, tapi progres akunnya hanya segini, nah itu pasti farmer kayak gitu.
Makanya saya suka Ya itu bilang pas. kalau kita kita farming itu kalau bisa tolong bikin alt, desain apa gitu-gitu. Nikmatin aja game, jangan ngincar mulu farming gold, yang penting jual gold, jangan coy. Ya ini Tipes mungkin kita yang aku ada. ada saran sih. Ada beberapa saran Iya. buat yang pemain farmer-farmer juga. Jadi kalau begitu kita level 80, usahain kita ya ngejar archiver dulu, attachment dulu. Mungkin kayak gear Iya, up, iya. boleh lah gear up lah gitu kan. Ada gear up dari mana aja kan bisa gitu. Ya Iya. langsung farming gitu. Terus Iya. kayak kedua, saran kedua, daily. Daily itu bisa nge-up gear juga, dapat ke. Terus kita ada aktivitas daily quest-nya ada. Iya. Farming mah Kalau apa ya aja bisa kalau sih. kalau misalkan akun satunya udah jadi ya bikin alt juga bisa. Lumayan gitu kalau gini, maaf nih. Farming sekarang itu udah nggak bisa muter-muter lagi. Bener-bener udah nggak bisa kita ngebatu, winning segala macam udah nggak bisa. Cara satu-satunya apa? GDKP kan, udah. GDKP itu penghasilan goldnya gila-gilaan. Nih ada di salah satu Iya. member grup di server rame. Setiap habis GDKP jual ke saya 200k. Ya, Dead Verdict aja sampai berapa? 500 seka loh. Dead Iya, Verdict. gila Ngeri. nggak tuh supply goldnya? Di satu sisi lain, kita giret nih. Kita farming di mana aja enak. Kita mau ngerana kramas tuh yang katanya gede, bisa. Dungeon apa aja bisa. Ayo gitu kan kalau kelas kayak Iya, Paladin lah. iya, Semakin kita giret kan semakin enak farming. Mau di mana aja ayo gitu. iya. Dan anak-anak saya, admin-admin saya juga main WoW. Nah itu tuh pada umum apa? Farmingnya tuh jadi KPN. Umurnya panjang Halo banget guys, itu akunnya. Gitu. Terus ada yang komen kan, red leadernya enak, cutnya bisa 20%. Ya itu kan privilege, anjay. Enggak, Ngeli. kalau bahasa Inggris itu wajib nggak wajib, saya wajib sih. Cuma Iya, harus tahu mekanik. iya. Kadang ngelit rate itu Bahasa Inggris GDKP nomor dua susah lah loh. katakannya. Kita, iya. Jadi ngelit host, host 10%. Iya, host juga 10%. Tapi kan nggak semuanya ada hostnya. Iya, nggak Biasanya semua. ada yang disamaratakan ada tuh. Kalau mau ke DKP-an, saran saya sih gini aja simpelnya. Kalian nyari 10 orang yang mainnya. 10 orang oke lah, 7 orang oke lah. Yang mainnya bagus, bener-bener bagus ya. Jangan satu tombol doang nih, rotasi bisa semuanya. Jangan satu tombol doang. Kalian bikin tim, jangan udah. makro yo. Gimana? Kalian bikin tim tuh, udah tuh enak tuh. GDKP tergantung pot. Kalau dapat bayaran miskin ya potnya bisa di bawah 50k. Itu pasti kalau GDKP yang masih belum terkenal awal-awal minggu awal kayak gitu pasti. Tapi kalau udah lumayan namanya potnya gede-gede itu. GDKP. Halo Mas Tan, Halo, halo Eh, Mas mau Nafis. mau Kenapa? nambahin ini apa? Mungkin kan banyak juga kan farmer, teman-teman farmer di sini yang dari farmer batu gitu, farmer herbal atau farmer AHA juga Mm-mm. pengen ke DKP gitu, nggak tahu Mm-mm. apa kayak parsing atau mekanik gitu, mungkin bisa dijelasin kayak gitu gitu. Mas, Kayak pa- pa- parse parse parsing ya. gitu, yang logs logs itu loh, Nah, ya kan? sebenarnya gimana? Ya kan kalau misalkan untuk GDKP gitu banyak yang checking logs gitu kan kebanyakannya. Ya, Ya, mungkin bisa dikasih tip buat teman-teman di sini yang nggak tahu. sebenarnya ya, waduh, ngelag. Apa? Sebenarnya kalau rotasi, passing segala macam tuh di Google banyak banget tuh. Warhead segala macam banyak. Jadi ya kalau mau ya harus rajin-rajin googling, harus rajin-rajin research sih. Kalau saya ngejelasin, buset banyak banget tuh aja. Termasuk saya Pusing. saya juga pengen Oh, pengen 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 cobain, saya juga pengen cobain GDKP. Saya tahunya cuma ke bandar doang soalnya.
Pusing. Ya, Saya udah aja. gini. Maaf saya potong. Ya, enggak Besok kan apa-apa. pas 4 nih. Mhm. Besok pas 4. Kita buka nih POW head-nya, kita buka dari bisatnya. Kayak top DPS siapa dulu nih? Oh, Mage kan katanya itu Mage Fire itu top DPS besok. Nah, Iya, kalau iya. kalian para farmer kita pakai Mage, usahain gidetin dulu gitu di fase Mhm. sebelumnya. Iya, Jadi iya. buat ngikut GDKP itu lumayan lah. Aku top DPS besok nih gitu. Aku harus punya target jadi top DPS buat nge-carry bisa nanti gitu. Mhm. Kalau untuk ikut fase ikut ya tetap dari BOH juga kita bisa banyak info dari website banyak. Kalau soal mekanik mungkin dari YouTube ada referensi sih pandangan Itu tutorial. masing-masing mungkin ya. Masing-masing mungkin. Tapi gini, Ya. Mal. Parsing tuh bukan dari top DPS ya. Di log Bukan, sekarang justru tuh, itu ya. itu tuh dia juga ngikutin kayak kalau misalnya bos disuruh nge-skill apa, misalnya nge-stun segala macam, itu dihitung loh di parsing tuh. Semuanya dihitung. Jadi nggak cuman dari ini aja, nggak cuman dari top DPS. Jadi ada nih anak build yang top DPS mulu, tapi parsingnya cuma 88, 80, nggak bisa di atas 90. Kenapa? Karena mekanik sama pot, benar. Potion juga dipakai juga, iya benar. Itu juga ngaruh sama parsing. Jadi nggak cuma masalah DPS doang, paling DPS-nya paling gede, heal-nya paling gede, itu nggak ngaruh. Jadi benar-benar harus iya, tahu. ya. Pre-pot juga ya, benar. Setidaknya Iya, benar. Jadi harus kita benar-benar tahu paham apa yang dimainin. Gimana? Ya setidaknya berarti kan kita harus menguasai kelas kita gitu kan. Iya, benar. Jadi kalau kita mage atau paladin ya seenggaknya kita tahu lah kita paladin ngapain aja tugasnya gitu kan. Kalau nggak tahu searching aja dulu lah gitu. Bisa. Iya, makanya nggak tahu tanya orang paladin gitu. Gimana? Ditanya-tanya aja gitu. Kalau paladin ribet, saya juga ada paladin. Cari info lah ya. Saya ada paladin juga, level 21. Iya sih kan. Joyous. Naikin lah. Gaskui. Kalau parsing kan dibacanya dari segala aspek. Iya. Semuanya. Benar, segala aspek. Jadi, interrupt gitu ya Mas ya? Iya, interrupt juga ngaruh banget. Itu juga ngaruh banget di parsing tuh. Dan saya tambahin, saya dulu berapa bulan lalu saya pernah bilang, di berapa bulan ke depan udah mulai saatnya harus nikmatin game, udah mulai ada hukum alam. Nah inilah saatnya, momennya. Jadi hanya orang-orang yang benar-benar tahu gamenya, tahu cara mainnya, tahu apa yang dia mainkan, itu bakal bertahan gitu. Nah ini saatnya, makanya kalau mau main ya jangan berfokus sama, kalau dulu kan pasti mage, pasti apa gitu. Sekarang udah enggak. Sekarang udah apapun yang kalian suka silakan, tapi jago gitu aja. Yes. Tapi Om kadang ngeselin kalau udah bisa main, udah ngerti gear, udah bagus, di ban. BT-nya banyakin saya bilang. BT jawabnya itu namanya. Iya, banyakin jadi gini, kayak event join sekarang kan bisa bikin tuh akun tuh ya, kalau niat banget itu 3 hari 4 hari udah 80 mentok tuh. Iya bener Om. Ada teman saya 3 hari, Iya, plus ini ya, gear yang nambahin XP segala macam ya, itu 3 hari 4 hari itu udah pasti udah 80. Itu leveling santai loh. Itu seminggu lah, seminggu buat leveling. Ya, seminggu. Makanya semakin banyak. Terus ini ada gimana? Ini ada masukan lagi nih dari aku, mungkin kepake buat anak-anak juga. Kayak kita manfaati fase, jadi kayak kapan kita tahu bandwidth kapan, terus ada buff XP kapan. Jadi kita tahu kapan kita farming, kapan kita leveling, kapan kita menikmati game. Itu enaknya gitu. Harus tahu. Yes, betul. Event Joy itu selalu ada setiap 3 bulan, setiap 2 bulan. Selalu pasti ada. Setiap mau awal fase biasanya. Ya, pasti. Kan awal fase setiap 3 bulan. Lebih tepatnya pas Blizzard diskon bandwidth. Nah, nggak usah farming dulu. Itu siap-siap ya kan itu. Bener. Tapi ya gitu, kalau mau
awet, ya banyakin altnya. Orang ada anak good altnya sampai berapa? 5 apa 6 ya? Semua job ada tuh. Dari tahun berapa ya? Tahun 2021 sampai sekarang aman tuh. Tes. Ada suara aku ya? Ada. Halo? Ada, monggo. Ini Kang, aku mau berpendapat sekaligus apa sih namanya hasil bisa dibilang hasil analisa sih. Karena aku sebenarnya aku ada kerjaan juga sampingan buat jadi apa sih namanya programmer game kecil-kecilan lah. Ya. Terus yang saya tahu ya, kalau berdasarkan hasil apa ya orang-orang yang kena banned gitu hasilnya itu sebenarnya banned itu sistem yang dibuat sama orang-orang Blizzardnya sendiri. Jadi sistem banned itu mungkin ada beberapa kategori yang akun kita tuh relate sama kategori mereka, jadi bakal kena auto ban-nya itu di situ. Terus tadi juga Iya, kan ada auto banned-nya itu berdasarkan kategori mereka. Jadi mereka tuh kayak bikin kode yang dimana kalau si akun ini relate sama kategori banned mereka, maka si akunnya itu otomatis ke banned. Iya. Nah, ini nih ada teori dari teman aku sendiri yang suka ya maksudnya teman kerja. Kalau rogu-rogu sekarang atau yang lagi leveling kenapa sih pada kena banned? Itu tuh yang tadi karena akun pertama juga atau akun baru dibuat pasti harus ada progress ya. Nah, progress yang paling dilihat ini adalah skill. Jadi skill mekanik kita nambah nggak bareng level? Karena Iya, benar. gini aja ya, akun kalau kita naikin level, kalau secara normal, skill misalnya skill senjata kita pasti naik. Unarmored, sword, dagger itu pasti ada naik. Kalau nggak naik tapi level naik, berarti itu kita ada kategori di boosting atau misalnya itu spam AV tapi nggak gerak atau AFK gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman kalau misalnya mau aman leveling, ini mah saran karena udah saya lakuin juga. Kalaupun mau house boss atau booster, ikutin aja gitu, ikut mukul atau gimana. Karena walaupun kita ikut mukul kan damage kita kecil ya, tapi seenggaknya naik skill kita tuh. Ya, itu yang paling aman. Nah, yang tadi ada nih Tici kena banned baru dibeli akun pertama. Nah, itu yang balik lagi ke saya yang saya bilang itu sistem banned Blizzard. Orang itu mungkin hero class yang ditanyain sekarang kan Rogu ya. Rogu, Paladin mungkin nanti next sedepannya. Akun pertama nih sama orang yang baru main, otomatis dia nggak tahu nih harus ngapain, udah level 70, tapi skill nggak naik-naik, misalnya seberapa minggu, oh udah jelas ini farming, mau akun farming, kategorinya masuk nanti auto banned. Kalau misalnya kita pengen balik lagi, kalau misalnya pengen akun aman dari kategori banned si Blizz ini, bermainlah seperti layaknya player. Atau misalnya kalaupun kita nggak mau capek, ya seenggaknya kita akalin gitu, akalin sistem buatan manusia pasti bisa diakalin juga gitu. Karena nggak ada yang mungkin itu. Yang keduanya kalau misalnya kita nih gimana tentang RMT? RMT ini yang setahu saya ya itu tuh ada massive goal yang terjualnya tuh gede banget. Dan si Blizzard ini mungkin ada sistem yang kok ini dia terus-terusan dengan periode waktu yang sama ngejual gold gitu. Dan nggak ada beli, transaksi beli, jual di AHA atau semacamnya lah. Bahkan gear pun nggak naik dengan gold yang sebegitu banyaknya. Nah, maka itu kategori bisa juga. Ya, jadi ya boleh. Benar kata Mas yang tadi yang masalah di locknya. Untuk skill sebenarnya yang dilihat tuh damage-nya. Ini. Wow itu dia ngeloknya tuh nggak cuman goldnya aja, damage juga. Jadi ada damage, terus ada progress dungeon, terus ada achievement segala macam dan goldnya juga gitu. Dan termasuk reputasi. Makanya reputasi ngaruh tuh di progress, makanya disebut progress account. Nah, kenapa saya suka bilang banyakin akun? Karena gini, kalau kita punya banyak akun, otomatis kita nggak akan kedetek sama Blizzard. Kenapa? Karena dalam satu karakter yang dijual goldnya akan lebih sedikit.
gitu. Itulah Yang dilihat bijak tuh bukan per ID ya, bukan per email, tapi per karakter. benar. Per karakter. Jadi kalau per karakter kita dilihat sama bijak, oh nih Iya, anak suka send gold nih. Dia ngejual AHA terus tapi nge-send gold banyak dalam kalau punya satu karakter tuh. Pasti gedetek langsung, Bandar, otomatis pasti gedetek. bandar aja. Makanya suka saya bilang banyakin alt nih kenapa joget-joget sebelah Eleh saya. anjing Nah, benar terus kayak. Astaga, Gua Mang. buka. Unmut dulu itu, Mang. Asal boga modal melian gol di orang Indo gua. Mang, Nyetak gol misalnya rate Kang 20, Joki itu. misalnya rate 20 teh 1.000 gol itu 20 berarti Mau 20. Ada aja ini. ampun aing mah. Akhirnya mau Ampun, dijual Om. boleh lamun harga normal teh rate 20 teh itu lagi gibah ya. Iya. Lagi diskusi soal gol kayak. $2 teh Tebet ya. Enggak Om, saya mah tetap miskin Om, nggak bandar kayak Om ah. Terus saya tambahin. Kenapa saya suka bilang banyakin alt seperti itu karena benar kata Mas, mereka tuh punya algoritmanya tuh dipakai. Jadi gini, kalau kalian bandwidth-nya tiba-tiba, jadi jadwal bandwidth-nya Blizzard itu sama GM dari jam 7 sampai jam 10 pagi sama jam 7 sampai jam 10 malam. Itu oleh GM. Tapi kalau otomatis itu di luar jam itu benar-benar by system. Makanya banyak kan kalau di forum ada siapa nih? Itu berbeda sama by system. Nah itu tuh di lain jam itu. Mereka pakai algoritma itu. Nah itulah yang dilakukan Blizzard sekarang. Gitu. Bener kata Mas tadi tuh. Mantap Mas beneran. Saya akuin kalau Mas bener developer game kalau gitu. Ya, saya di Macer GS 5K per minggu 100K tetap aman kan. Nah, karena dibagi jual goldnya. Gak cuma satu karakter. Dibagi 5 kan. Jadi potensi farmingnya itu tuh jadi kebagi-bagi kalau punya banyak alt. Jadi kadang pakai akun yang mana, karakter yang mana gitu kan. Jadi nggak cuma satu karakter. Kalau kalian pakai satu karakter dibandingkan dengan banyak karakter kan ada lock-nya tuh kelihatan. Lebih banyak yang satu karakter. Gitu. Mungkin Mas kalau ada gimana? Emang bener kalau habis MT terus login cepat ke banned? Enggak. Hoax. Siapa sih yang Saya bilang hoax. jangan login dulu nunggu 2 jam. Gak ada. Wah, Kang langsung Ini aku udah spam dungeon ini. langsung kan. Gak ada. Jadi bener. ada juga yang ngomong jangan jual gold hari Selasa pasti gebenet. Gak ada, uset dah. Gak kenal hari. Ini yang paling gak masuk akal nih yang ngirim gold pakai mail pasti gebenet. Siapa sih yang bikin gosipnya? Sumpah itu ngaco banget bikin gosip kayak gitu. Sebenarnya ya itu pertama ketidaktahuan kan menghasilkan kayak hoax atau apa sih namanya ketakutan lah berteori. Padahal sebenarnya ya kalau misalnya kita belajar dan memahami ilmunya itu mudah banget sih. Akun saya ini udah berapa ribu udah berapa puluh juta lah jual RMT ya. Tapi saya akalin gimana supaya si sistemnya juga nggak ngedetek bahwa saya itu RMT juga. Misalnya saya spend time mau jual 10.000 gold ya. Kalau cara yang saya ini masih sekedar berbagi ilmu aja ya. Kadang saya setengahnya dulu saya belanjain di AHA untuk dijual lagi dengan untung atau sistem flipping. Dan flipping yang digunain ini tuh sebenarnya flipping yang jangan kayak barang item yang harganya gede. Karena itu juga bisa jadi abus ekonomi sih sebenarnya. Jadi aku flippingnya lewat barang-barang crafter. Kenapa? Karena si sistem tahu banyak orang yang dalam barang-barang crafter itu dibutuhin sangat banyak ya. Otomatis spend time money-nya juga gede. Nah, saya di situ. Nah, jual lagi. Gitu. Iya. Jadi jangan kayak apa ya? Jangan kayak berteori, tapi kita nggak memahami gitu apa teori yang kita paham, yang kita benar-benar percaya itu benar atau enggaknya. Mantep Mas, ayo Mas kita ngopi Mas.
Ayo aja betul. Betul. Benar tuh kata Mas, benar. Boleh nggak sih? Jadi Harusnya nggak ngefek sih, soalnya saya sering main di kasino biasa aja tuh. Nah, Mas, Iya. saya mau nambahin sedikit, boleh nggak? mau silakan. Iya, kalau dari saya pribadi sih, kemarin saya ada 10 akun ya, kebetulan. 10 akun, 2 pegang Valanir gitu, tapi tetap ke band ya. Buat orang-orang yang biasa RMT, kalau emang udah jual gold ya udah gitu. Nggak usah berharap nggak ke band atau gimana gitu. Ke band mah udah pasti, ya udah ada waktunya sendiri aja gitu. Yang dari kita pribadi ya siapin aja dana backup gitu, jangan semuanya dipakai. Emang orang masing-masing bakal ada kebutuhan, ada segala macam, tapi seenggaknya kita spend uang kita sedikit buat backup akun gitu. Soalnya kita mau jual, mau diawet-awet kayak gimana, mau ditutup-tutupin pakai banyak alt atau banyak nge-raid terus, kalau kita jual gold ya emang udah sama Blizzardnya ketika kita jual gold gitu. Iya, benar. Kayak kita harus siap-siap aja gitu. Kalau mungkin yang belum kena ban masih dibilangnya hoki atau emang masanya gitu, tapi ntar kalau udah kena ban ya udah harus siap terima aja sih. Saya juga nyesek kemarin 10 akun kayak gitu. Tapi mau gimana lagi, emang udah jual gold, kita RMT gitu di gamenya udah resiko. Di sini juga sama. Gitu aja. Iya, ini persis sama kayak saya bicarain terakhir saya live chat itu di grup sebelah dulu ya sebelum saya keluar ya. Itu saya bilang gini, siapin uang, dana, nabung kalian, dana backup, nanti bakal ada bandwave. Nah, kejadian kan. Itu harus, kalau farming itu harus ada dana backup minimal 1 juta untuk sekarang. Untuk beli akun serta untuk backup kalau belum ada pemasukan. Jadi nggak usah terlalu ngejar-ngejar jual gold dulu. Iya, sama satu lagi, ini kan Blizzard itu sistemnya subscription ya, atau berlangganan gitu. Jadi kayak bandwave dari mereka itu kayak udah ini aja, emang udah buat perputaran ekonomi mereka gitu. Kayak ya udah common sense banget gitu loh, di band kita beli subscription lagi, kita beli ini lagi, pemasukan buat Blizzardnya emang udah common sense gitu buat mereka. Iya benar, emang pasti. Makanya ada orang sering ngeluh, kenapa saya nggak ada tendensi yang terlalu abuse ekonomi atau cheating atau apa segala macam, kok tetap kena ban. Ya emang itu perusahaan namanya, bisnis itu. Iya benar, ini bisnis. Karena kalau nggak ada bandwave, Blizzard bangkrut. Gimana Mas? Ya ada keuntungannya, kayak bandwave itu kayak contoh kayak game sebelumnya tuh, kayak contoh maaf bukan ngejelek game ya, kayak bukan WoW apa sih? Itu game PC dulu, zaman dulu banget. Perfect World contoh salah satu. PW. Dia jarang banget namanya bandwave gitu. Band itu nggak ada. Jadi kayak servernya kan kebanyakan overpower per populasi gitu kan. Jadi nggak ada tantangannya nih, jadi mati kan gamenya. Beda kalau WoW kan ada bandwave itu buat rotasi, jadi hidup terus gitu gamenya sampai berapa tahun tuh, berapa puluh tahun sampai sekarang kan WoW. Iya. Nih apa sih? Aku mau berbagi juga nih, apa sih namanya itu ya? Kan Parman nih. Aku jelasin dulu ya, sistem game di sini tuh memang nggak boleh RMT ya, apapun alasannya pasti kita bakal kena ban. Nah, aku mau berbagi ilmu kayak tadi, kenapa kita harus nggak sediain juga belajar nabung gitu buat nanti tuh ke banned kita bisa beli lagi. Tapi kan kalau misalnya ada orang yang kita contohnya solo farmer hanya punya 1 akun dan nggak ada kemungkinan buat kepikiran buat beli backup berapa akun. Jadi ini sebuah keberuntungan, itu adalah bukan sebuah keberuntungan tapi sebuah skill. Maksudnya sebuah skill itu kayak gini. Ini pelajarin orang-orang kena banned kenapa? Karena rogu misalnya, spam BT dia. Ya kita jangan ikut-ikutan dengan mereka yang ke banned, udah jelas gitu. Tapi kita cari cara lain, metode lain. Banyak dungeon. Botanica sekarang masih worth it sebenarnya. Kelas-kelas lain juga masih worth it. Contohnya Paladin yang PWL booster. Ya kita mainkannya itu luas gitu, jangan tergiur sama income yang gede, tapi resiko higrisnya juga gede. Nah, jadi kayak kita cobalah pahami gamenya itu tersebut gitu, metode yang mereka pahami itu gunakan itu gimana. Nah, yang kedua soal backup dana supaya gak kena ban.
Nah, kenapa nggak kita backup satu akun atau tumbalin satu akun daripada kita semua jualin paksa buat 10 akun ini hikris. Maksudnya gini, kalau misalnya kita beneran 10 orang dalam satu kali party misalnya, ya kita partiin aja 10 orang walaupun farmernya itu di mana-mana gitu. Jadiin pas no loot atau nanti dibagi 10. Karena value-nya yang didapetin itu pasti sama sebenarnya. Kalau misalnya farming gitu atau misalnya GDKP atau gimana. Jadi banyak metode yang bisa jadiin keberuntungan itu adalah sebuah skill. Karena di game juga keberuntungan laki itu skill. Keberuntungan bisa ngehindarin daji atau gimana. Jadi seenggaknya gitu kita teh pengen aman tapi dengan pemahaman. Jangan kayak berteori tapi kita nggak tahu apa yang kita lakukan itu benar atau salah. Jadi pesan saya balik lagi, kalau misalnya ada pengen nge-backup akun tapi gimana nih caranya nabung, cari tahu di googling gimana caranya investasi dari keuntungan segini, dan kita tuh pengen ada balik modal dalam 2 hari ke depan atau seminggu ke depan. Banyak tutorial. Jadi jangan hanya bilang nanti harus belajar nabung, tapi ingat juga kita tiap hari butuh makan. Jadi yang harus kita aturin kalau misalnya kita ingin nge-backup akun atau gini, manajemen keuangan yang harus kita cari. Jadi gini Bang, hidup ini kan harus ada visi misi ya, bertujuan. Nah kita juga harus tahu visi kita apa dan misi kita yang harus kita lakuin itu apa. Jangan kita mengikuti besok ya gimana besok. Orang yang pasti kalau orang yang berpikir seperti saya ya, maaf ya, pasti mereka ke banned itu bukan masalah karena udah tahu, dan kita tuh backup plan-nya banyak. Nanti ke depannya harus gimana. Itu sih dari saya. Kalau itu udah money management ya, jadi itu adalah ya kalau itu mah kalau tentang memanage uang sih tergantung masing-masing ya. Iya, balik masing-masing. Karena ada nih farmer yang istilahnya pas-pasan banget buat anak bininya gitu, ada gitu, buru-buru mau nabung, ada kayak gitu. Pokoknya yang penting ya seenggaknya sisihin lah uang sedikit buat jangka panjang. Siapa tahu ada tabungan, kita udah ada tabungan, ke banned kita ada uang udah lumayan bisa buka usaha kan, siapa tahu gitu kan. Jadi kita lebih naik lagi gitu, nggak farming terus gitu kan. Kita kan harus bertumbuh, menjadi manusia harus bertumbuh kan. Gitu. Kayak kata Mas Aryan nih, ketika lau cuan tabung jangan pakai micet, katanya gitu kan. Gitu. Ya gitulah. Harus berkembang lah. Sama ini saya keluar topik ya. Tentang WoW hardcore nih, saya pengen minta feedbacknya bagaimana yang farming, ada nggak? Duh Kang, saya mati terus. Sebelum farming mati terus. Harus pelan-pelan sih hardcore. Jadi gini, hardcore tuh farmingnya gini. Kalian tuh harus punya akun bank. Akun bank tuh khusus buat nyimpen gold doang. Jadi kalau mati, nggak semuanya hilang. Terus kalian juga kalau misalnya profesi juga bisa tuh. Gimana Mas? Lebih gampang ke banned kalau hardcore. Hardcore kamu ke banned? Iya, karena kan baru di awal-awal. Karena gini, hardcore itu gampang ke banned, nggak tahu juga sih. Cuman saya ada beberapa hardcore aman sih. Cuman ya tidak sejor-joran itu. Paling kalau misalkan World LK-nya limit, mereka masuk hardcore. Beda akun ya, bukan sama akun, tapi beda akun. Jadi kayak gitu biasanya. Cuman lumayan kok. Kadang-kadang 20 gold, 30 gold, lumayan tuh bisa buat rokok. Hardcore, retail, ampas, apalagi nih, Diablo 4 susah ininya, dapat goldnya, nunggu season baru paling. Sama ini nih buat info nih yang pada ke band belum ada modal akun, itu Lost Ark mau buka server baru besok, bisa dicoba. Benar. Untung diingetin, ya benar. Ya, Lost Ark lagi booming loh. Iya, benar. Lost Ark lagi booming loh. Lost Ark lagi rame-ramenya nih, nggak tahu kenapa. Demand juga naik banget.
Lost Ya Ark besok ada itu server baru tanggal 13 Kosan. Jadi ada pembukaan server baru, semuanya kayak di merge lagi gitu, marketnya baru, semuanya start fresh lagi. Jadi demand rada naik emang Lost Ark. ya demand Lost Ark terus akhirnya naik tuh lumayan, naik 30%, 20%. Lumayan tuh kalau dulu punya yang mana farming Lost Ark, nge-buildnya lama, pasti lama. Cuman ya kalau mau nunggu fresh start aja, server baru dari awal. Lost Ark itu harus banyak alt-nya, karakter jangan cuma satu, kalau bisa penuhi itu 8 dah semuanya. Saya ada Ya, temen itu lumayan itu kalau berapa akun kan satu ini bisa sampai 12 tuh kalau dibeli terus ininya. Terus weekly, ya, terus daily itu dijual per minggu itu wah gede banget itu. Kadang iya benar. bisa kalau emang dari kitanya rajin bisa emang lebih gede daripada WoW. Asal Iya kita benar. mau aja, asal kita rajin gitu. Benar. Saya mau, Karena tapi saya butuh kucing. tapi bener. Jadi gini, kalau di Lost Ark tuh saya ada temen farming 3 account, weekly-an doang, itu 6 juta loh sebulan. Wah, Sumpah, saya juga baru tahu kemarin guys. Ya, Tahu. saya satu akun per minggu itu 2.500.000, Mas. Iya, Itu satu akun kan? Iya, Saya ini wah, wah. akun loh, weekly-an Cepat, doang tiap hari. add ID-nya guys. Kita gempur tanya-tanya. Add ID-nya simpen suhu Lost Ark gitu. Itu tinggal weekly loh. Kita sama kayak WoW, Iya. kayak kita nge-dungeon, nge-raid gitu. Kita harus tahu mekanik juga. Terus kita tinggal Iya. kayak sehari satu akun nge-daily, nge-weekly gitu. Paling satu hari habis 4 jam. Ya. Satu akun gitu. Kita kalau punya 3 akun berarti berapa tuh? 36 kali daily gitu ya. Kalau nggak muntah aja itu. Tapi penghasilannya worth it. Iya, worth it. Worth it. Iya, pokoknya awalnya saya nggak percaya kan. Saya cek dia jual-jual goldnya, buset 6 juta beneran nih, gila. Kalau Lost Ark itu saya sebenarnya nggak pernah main sih. Kalau Lost Ark itu sistemnya subscription atau gimana? Beli gamenya aja gitu. Oh enggak, Lost Ark free. Free? Dia free dari Steam. Aku kayaknya pindah game deh. Pindah Tapi game. nge-buildnya lama masalahnya kalau start dari server yang lama ya. Tapi kalau di server yang baru lumayan tuh. Iya. Bisa Besok dari server baru itu. Besok kalau ya? Mau mulai start besok tanggal 13. Udah bisa mulai. Kayaknya pindah game. Jadi besok server baru kita dapat kayak boost level sampai level 50. Nah, itu kita bisa langsung start di situ. Ntar kita udah mentok, kita udah beres weekly, daily di satu akun yang kita udah boost, kita bikin akun baru lagi, leveling lagi dari satu. Kayak gitu aja terus. Sambil nunggu weekly itu kan per minggu, jadi nunggu weekly habis kita bikin akun lagi. Akun yang ini weekly-nya udah beres, bikin akun lagi kayak gitu. Iya benar. Ya, kalau buat akun Steam-nya bikinnya itu atau gimana? Atau charnya? Enggak, charnya. Oh, Char ya dalam game. Jadi satu akun itu bisa sampai 12. Nah, kalau punya 3 akun kan berarti 36 karakter kan. Ya, 36 karakter itu ya kalau ya farmer WoW lah biasa keliling-keliling map kan gitu macul ya kuat lah kali kayak gitu. 36 kali daily. Yang pasti nggak ada yang ngechat kan? Iya nggak ada itu. Nggak ada yang bisa lapak gitu. Ngapain lo kesini nih wilayah gue? Kalau di Lost Ark kan di WoW itu level penting banget. Nah, kalau di Lost Ark apa yang paling penting? Lost Ark itu gear score sama kita nge-raid, nge-dungeon kayak gitu sama kayak WoW. Level pun kita harus level mentok dulu lah untuk bisa dungeon raid segala macam kan. Bisa solo itu? Ada yang bisa solo, ada yang nge-team. Tapi gampang kok. Sistemnya masih sama kayak WoW. Thank you. Soalnya saya stok adik banyak. Mau aku ajarin. Daftarnya pakai VPN itu kan? Yang dipakai VPN di Chrome-nya itu kan? Ya, untuk ngambil downloadnya itu emang harus pakai VPN. Soalnya
Indonesia nggak kedetek kan. Jadi kita harus cuman kita pakai VPN buat dapetin lost act-nya itu. Kalau udah bisa kita download, kita matiin lagi aja VPN-nya. Oke, thank you. Soalnya ada region block gitu di lost act. Indonesia diblokir ya. Netizennya kasar-kasar. Kalau mau gampangnya Indonesia lagi nggak tuh. Bisa pakai cara gini, buka web lost app-nya di Steam, kan ada tuh, searching aja Steam lost app, terus add install VPN-nya, pakai VPN browser aja dari Opera GX, kan ada VPN itu, pakai yang US. Oh, regionnya harus US. Kalau Singapura bisa nggak sih? Yang penting jangan Indonesia. Kayaknya memang harus US. Jadi kita nggak usah downloadnya, nggak usah pakai VPN. Kita asal bisa ngambil gamenya itu, asal bisa kita pencet download, udah kita matiin lagi VPN-nya juga aman gitu. Nah, berarti sebenarnya aku nggak usah pakai VPN juga ya. Oke, thank you infonya. Aku download lah. Besok ya? Jam berapa sih? Iya, besok. Thank you. Ya, startnya dari pagi di kita deh. Kalau mulai bukanya. Mulai dari download sekarang lumayan gede kok, size-nya itu 60 giga kan. Lumayan aja sambil tidur. Lah, wow, ini 200 giga. Itu bukan lumayan, itu dikit lah. Mas Tan duluan. Oke. Ya. Saya juga mau tutup dulu nih hari ini. Sekian dulu ya. Nih tiba-tiba anak. Masih Mas Tan. Assalamualaikum. Oke, thank you. Mohon maaf nih, kita udahin dulu ya. Ini tiba-tiba ada panggilan. Terima kasih semuanya. See you next week. Biar. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.